Jadi pembicara berikutnya Bapak Dr. Andi Fakhruddin Benyamin, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik. Beliau akan membicarakan tentang update manajemen on relapse Hodgkin lymphoma for patient with ineligibility for SCT. Jadi beliau adalah Ketua Divisi Hematologi Onkologi Medik Departemen Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Unhas. Beliau juga merupakan anggota Dewan Pertimbangan PB PABDI, ya. Kemudian beliau saat ini bertugas sebagai spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik di Rumah Sakit Pendidikan Perguruan Tinggi Negeri Universitas Hasanuddin dan Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudirohusodo. Baik, untuk tidak membuang-buang waktu lagi, saya undang beliau untuk membawakan materi yang berikutnya. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan selamat siang. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih pada Departemen Ilmu Penyakit Dalam, Perhonpedin, Panitia, serta PT Takeda yang telah memungkinkan acara ini berlangsung dan mengundang saya untuk berpartisipasi pada acara ini. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih pada para guru besar, senior yang hadir. Saya lihat ada Prof. Syakib, ada Dr. Makbul, Ketua Departemen, Dr. Hashim, Koordinator Program Studi, Prof. Hairani, dan lain-lain. Ya, sejawat sekalian yang kami hormati, saya diberi tugas untuk membawakan tentang bagaimana tata laksana terkini pada pasien-pasien limfoma Hodgkin yang mengalami relapse atau refrakter, tetapi tidak memenuhi syarat untuk menjalani autologous hematologic stem cell transplantation. Sejawat sekalian, kenapa kaitannya dengan transplantasi stem cell hematologi? Karena kita tahu bahwa pada pasien-pasien yang relapse, pilihan terapi adalah dengan high dose kemoterapi disertai radioterapi maupun transplantasi stem cell hematologis. Ya. Ya, saudara sekalian, kami akan bawakan sedikit tentang review tentang Hodgkin lymphoma tadi. Terima kasih pada Dr. Muhammad Husni Cangana yang telah memberikan pengantarnya tadi. Kita tahu bahwa Hodgkin lymphoma ini adalah satu keganasan dari sistem limfatik yang hampir sebagian besar itu lokasinya di leher. Jadi kalau kita temukan pasien dewasa dengan pembesaran kelenjar getah bening di leher, maka yang tunggal asimptomatik, maka yang kita pikirkan adalah adanya Hodgkin lymphoma. WHO telah membagi dalam kaitan ini bahwa lymphoma Hodgkin itu 95% adalah berupa classical Hodgkin lymphoma dan yang 5% lainnya adalah nodular lymphocytic prodominant lymphoma Hodgkin. Tentang usia, peaknya adalah Kepustakaan Barat menyebutkan double peak pada usia 29-34 dan sampai 70-79, di mana laki-laki lebih sering kira-kira 57% dibanding 43%. Bagaimana tentang incidence dan mortality pada Hodgkin lymphoma ini? Secara global ini adalah data yang dirilis oleh Globocan. Kira-kira di seluruh dunia ada pada tahun itu ada 80.000 kasus baru dan 26.000 diantaranya meninggal. Sedangkan di negara kita, kira-kira Globocan tahun 2018 memperkirakan ada sekitar 1.000 kasus. Itu berdasarkan rekapitulasi dari data. Tetapi secara umum sebenarnya dalam tata laksana limfoma Hodgkin ini, dalam 10 tahun terakhir terjadi peningkatan survival dari 45% menjadi sekitar 80% dari harapan hidupnya.
Saya review sedikit tentang bagaimana gambaran secara umum pada lymphoma Hodgkin. Itu kita lihat bahwa hampir 90% lokasi dari pembesaran kelenjar getah bening yang asimptomatik itu berada di atas diafragma, yang di bawah diafragma hanya sedikit sekali. Sedangkan tentang penyebarannya hampir tidak ada penyebarannya, 70% tidak ada penyebarannya. Tapi dikenal satu istilah juga seperti lymphoma yang lain tentang B-symptom. B-symptom ini adalah gejala klinik yang dikaitkan dengan lymphoma Hodgkin ini adalah terjadinya penurunan berat badan sebelum terdiagnosa, ada demam-demam yang tidak diketahui penyebabnya selama beberapa bulan, dan keringat malam yang berlebihan pada pasien-pasien lymphoma Hodgkin. Sedikit tentang pentahapan klinis, clinical staging, kita lihat bahwa pada 4 gambar ini, satu gambar pertama dan kedua itu yang di kiri adalah bila pembesaran kelenjar getah bening hanya berada pada satu sisi diafragma, atas atau bawah saja. Yang kedua adalah bila dua atau lebih, tetapi masih berada pada satu sisi diafragma. Sedangkan yang ketiga, ini bila sudah terjadi penyeberangan, ada yang di atas diafragma, ada yang di bawah diafragma. Dan yang keempat ini apabila terjadi ditemukan ada pembesaran kelenjar getah bening pada organ seperti paru-paru, hati, tulang, dan hati. Secara umum dikatakan bahwa pada yang stage 1 dan kedua, yang di kiri itu masih dianggap belum advance, tetapi yang ketiga dan keempat dianggap sebagai tahap yang advance. Nah, ini yang secara anatomis kita lihat bagaimana pembesaran kelenjar getah bening yang asimptomatik pada pasien-pasien lymphoma Hodgkin. Sejawat sekalian yang kami hormati, dalam 10 tahun terakhir ini ada perkembangan dalam pemanfaatan pemeriksaan PET scan atau CT scan pada pasien-pasien lymphoma Hodgkin. Dalam arti bahwa pada pasien-pasien Hodgkin yang mendapat terapi, baik terapi lini pertama maupun lini kedua, setelah 1 atau 2 kali pemberian kemoterapi itu, dilakukan yang disebut sebagai interim PET atau CT scan. Tujuannya adalah melihat bagaimana respons terapi dengan terapi yang diberikan tersebut, dan kedua adalah melihat prognosis dengan pemberian obat tersebut, dan ketiga adalah menetapkan strategi terapi pada pasien tersebut. Ya. Sebagai contoh adalah bila pada pasien tersebut setelah 2 kali pemberian kemoterapi, baik kemoterapi lini pertama dengan regimen ABVD maupun lini sekunder misalnya dengan BEACOPP, dilihat bahwa responsnya baik. Nah, bisa diperkirakan pertama dianggap bahwa responsnya baik, dan kedua prognosis pada akhir terapi nanti juga bagus oleh karena pada saat awal saja sudah memberikan respons yang baik. Ya. Yang ketiga, dimungkinkannya untuk melakukan perubahan terapi. Maksudnya pada pasien-pasien yang tadinya mendapatkan misalnya terapi ABVD untuk linier, tetapi pada waktu dilakukan interim PET scan didapatkan hasil positif, artinya respons tidak bagus, maka terapi lini pertama ABVD tidak usah dilanjutkan lagi, tetapi langsung di switch untuk memberikan terapi misalnya dengan BEACOPP. Nah, sebaiknya juga bisa dilakukan deeskalasi, dalam arti bahwa pada pasien-pasien yang tadinya diberikan terapi misalnya second line BEACOPP, yang kita tahu toksisitasnya lebih tinggi, tetapi pada waktu dilakukan PET interim hasilnya negatif, maka bisa dilakukan deeskalasi, diberikan saja terapi dengan ABVD. Ya, hadirin sekalian, ini adalah bagaimana flow dari terapi pada pasien lymphoma Hodgkin yang mengalami refractory atau refractory. Ya. Pada mereka yang mengalami primary failure,
baik refrakter maupun relapse, maka akan dilakukan second line terapi. Ya. Second line terapi bisa kita lihat adalah second line kemoterapi, kadang-kadang diberikan radioterapi, kadang-kadang diberikan gabungan antara radioterapi dan kemoterapi, dan kadang-kadang diberikan juga autologous hematology stem cell transplantation, transplantasi stem cell autolog. Ya. Di samping itu dikenal juga sebagai additional terapi, misalnya pemberian radioterapi sendiri dan atau pemberian obat ya lainnya. Sekarang kita ketahui ada beberapa pilihan obat lain yang berdasarkan trial atau studi memberikan harapan atau menjanjikan hasil yang lebih bagus pada pasien-pasien yang refrakter atau relapse dengan terapi sebelumnya. Hal ini penting oleh karena ternyata bahwa bahkan sekitar 50% pun pasien yang refrakter atau relapse itu meskipun mereka sudah juga menjalani autologous hematology stem cell transplantation, transplantasi stem cell autolog, maka overall survival-nya juga rendah, ya. Long term anunya hanya rendah, pendek saja, ya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, maka ada prinsip tentang pemberian terapi pada pasien-pasien lymphoma Hodgkin yang relapse atau refrakter. Di baris kiri kita lihat yang disebut sebagai second line option, ya, yang dikenal adalah subsequent option. Ya. Nah, inilah daftar yang dirilis oleh NCCN juga, ya, tadi sudah disebut juga NCCN peranannya pada diagnostik tadi oleh dokter pembicara sebelumnya, Dr. Muhammad Husni Cangara. Nah, ini dalam hal terapinya kita lihat bahwa ini alfabetikal, bahwa ada berapa banyak pilihan itu kita lihat ya. Brentuximab vedotin digabung lagi dengan bendamustine, ditambah lagi dengan DHP, ditambah lagi dengan GVD. Ini adalah semua option. Yang di sebelah kanan juga subsequent option. Nah, ini menunjukkan sangat bervariasinya pilihan pada mereka-mereka yang setelah diberikan terapi linear pertama atau terapi sebelumnya pada pasien lymphoma Hodgkin mengalami relapse. Nah, berkaitan dengan itu, ini adalah yang guideline yang dibikin oleh NCCN, National Comprehensive Cancer Network di Amerika, tentang versi 2020 tentang bagaimana kita memilih terapi sistemik untuk mereka-mereka pasien lymphoma Hodgkin yang relapse atau refrakter, tetapi pasien tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjalani autologous hematologic stem cell transplantation. Ya. Pertimbangannya adalah bahwa pemberian terapi pada pasien-pasien yang terutama lebih dari 60 tahun pada yang classical lymphoma Hodgkin ini seringkali berkaitan dengan outcome penyakit yang lebih jelek, ya. Ada performance status lebih jelek, ya. Toxicity lebih jelek, ya. Dan infeksi Epstein-Barr lebih tinggi. Nah, di samping itu adalah kemoterapi standar yang diberikan pada mereka yang relapse, terutama pada yang berusia lebih 60 tahun itu, berhubungan dengan dose reduction, toksisitas, dan mortalitas akibat terapi sendiri. Sehingga tidak bisa dibuat satu rekomendasi yang seragam untuk pasien-pasien yang tua, di atas 60 tahun terutama, yang gagal dengan terapi sebelumnya, yang mengalami relapse. Nah, sehingga salah satu pemikiran adalah menggunakan obat-obat yang single agent saja, yang bertujuan sebagai terapi paliatif. Nah, dalam kaitan itu maka ada beberapa juga obat single agent ini seperti contohnya bendamustine, brentuximab vedotin, ya, nilokumab dan monoclonal antibody yang lain. Selain itu ternyata European Society of Medical Oncology (ESMO) juga membuat guideline tahun 2018 yang menyatakan bahwa sulit untuk membuat rekomendasi seragam pada mereka-mereka yang mengalami
relapse setelah diberikan terapi yang lini pertama, terutama pada usia-usia di atas 60 tahun. Ya. Inilah secara infografik harapan hidup pada pasien-pasien lymphoma Hodgkin. Meskipun diperkirakan 80% dari pasien lymphoma Hodgkin itu akan sembuh dengan kemoterapi yang diberikan pada awal terapi, tetapi masih ada 40%, masih ada 20% yang relapse dengan terapi tersebut, dan 40% di antara mereka ini relapse dalam bentuk yang advance. Dan 50% yang menjalani autolog stem cell transplantasi sendiri juga mempunyai harapan hidup yang pendek juga, yang sekitar 25 bulan. Nah, inilah beberapa masalah mengapa kita memerlukan obat regimen yang lebih efektif dan safe, terutama pada mereka-mereka penderita lymphoma Hodgkin yang relapse dan usianya tinggi. Ya. Beberapa di antara pertimbangan adalah karena obat-obat yang diberikan untuk second line treatment maupun salvage treatment pada lymphoma Hodgkin yang relapse ini umumnya adalah sangat toksik, sehingga menyebabkan gangguan pada sumsum tulang, menyebabkan terjadinya secondary malignancies, bisa menyebabkan kardiomyopati dan infeksi. Ini concern untuk terutama pada pasien-pasien yang relapse berusia lebih dari 60 tahun. Nah, begitu juga adalah perlunya kita mempertimbangkan, kita lihat ada lingkaran yang di kiri itu, bagaimana efek jangka panjang dari pemberian kemoterapi dosis tinggi. Ada beberapa masalah di organik, misalnya di paru-paru dan sebagainya, di bone marrow dan sebagainya, dan ada masalah tentang health related quality of life. Maksudnya adalah harapan hidup terkait dengan kesehatan. Di sebelah kanan ini kita lihat mulai dari anxiety, depresi juga ada, termasuk finance dan sebagainya. Ini menjadikan perlunya mempertimbangkan terapi yang lebih bagus, terutama pada pasien-pasien berusia lanjut, sehingga kita mendapatkan terapi yang lebih efektif dan safe pada kelompok tersebut. Ini satu lagi, ini adalah contoh yang diberikan oleh German Hodgkin Study Group. Kita lihat bahwa dari 100 pasien ini yang diberikan dengan 3 arm yang berbeda ini, kita lihat bahwa hasil yang menjanjikan adalah yang mendapat kemoterapi dan yang di tengah lebih tinggi, ya. Yang lain itu sayangnya masih rendah, ya, cuman 12% dan 33%. Ya. Ini satu lagi kita lihat bagaimana pada mereka-mereka yang berusia lanjut itu, mereka akan dipersulit, ya, dipersulit dengan terjadinya toxicity dalam segala macam. Kita bisa lihat di kiri itu mulai dari hematologic toxicity sehingga toksisitas yang lain lagi. Nah, ini mempengaruhi juga tentu pada kepatuhan pasien untuk berobat dan tentu juga pada bagian bagaimana outcome secara keseluruhan. Intinya adalah pemberian jangka panjang obat pada second line itu juga harus kita pertimbangkan efek sampingnya dan health related quality of life. Artinya kualitas hidup berkaitan dengan masalah kesehatannya. Sejawat sekalian yang kami hormati, para guru besar dan senior, kami akan tampilkan satu penelitian yang dirilis di European Journal of Hematology tahun 2017. Penelitian ini dilakukan pada 2 negara, yaitu di Jerman dan Inggris. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana efek brentuximab vedotin, tadi sebagai salah satu pilihan terapi, khususnya pada mereka-mereka pasien-pasien lymphoma Hodgkin yang relapse atau refrakter, tetapi tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan terapi transplantasi stem cell secara autolog. Ya. Di sebelah kiri kita lihat metodenya. Jadi
pada inclusion kriterianya harus berumur lebih dari 18 tahun, terjadi progresi setelah diberikan obat sebelumnya, dan tidak memenuhi syarat untuk transplantasi stem cell secara autolog. Terapi yang diberikan adalah brentuximab vedotin 1,8 mg per kilogram berat badan, diberikan selama kira-kira 30 menit. Pasien tidak perlu rawat inap dan diulang setiap 3 minggu beberapa kali selama beberapa kali. Follow up-nya dilakukan setelah terapi dihentikan dan dilihat pada 3 hal. Salah satu hasil akhirnya adalah bila pasien meninggal, studi diakhiri, atau pasien mengalami perburukan penyakit, di mana sebelumnya pasien sudah menunjukkan perbaikan atau status quo atau tetap saja. Ya, ini kita bisa lihat demografi sama karakteristik baseline pada pasien ini. Intinya adalah penelitian ini dilakukan selama 6,5 tahun, dari 2008 sampai 2014 di 2 negara, di Jerman dan di Inggris. Jerman menyumbang sekitar 78 kasus, di Inggris 58 kasus. Kita lihat bahwa secara umum mereka pada waktu enrolling di dalam penelitian ini kelihatan bahwa usia rata-rata tinggi, ya, 66,7%, 54%, artinya lebih dari setengah kasus ini baik yang di Jerman maupun di Inggris ini berada pada stage 3 atau 4 yang relapse, ya. Lebih dari 60% pasien ini mempunyai ECOG, jadi performance statusnya tuh lebih atau sama dengan 2. Sedangkan komorbiditasnya lebih dari 70% dan usia cukup tinggi sehingga menghalangi untuk mereka mendapatkan terapi transplantasi stem cell yang autolog. Nah, ini adalah hasil-hasil yang dilihat, bisa kita lihat di sini bahwa 4 yang kita lihat dari penelitian oleh Monsrid, overall response rate. Yang kedua, bagaimana progression free survival, overall survival, dan efek samping. Nah, kita ya, mohon maaf, bisa dimulai. Ini hasil dari penelitian oleh Brokelman dan kawan-kawan tersebut. Dari 136 kasus yang diteliti selama 6,5 tahun itu, dalam hal objektif response rate, bagaimana respon secara objektif, keseluruhan kita dapatkan angka 74,3%. 34,6% adalah complete response dan 39,7% adalah partial response. Angka ini cukup menggembirakan oleh karena secara keseluruhan didapatkan respons objektif sebesar 74,3%. Kita lihat bagaimana tentang progression free survival. Dilihat dari harapan hidup bebas perburukan penyakit, maka terlihat bahwa median dari PFS ini adalah kira-kira 15,1 bulan, di mana 52,1% diantaranya itu masih bebas progresi atau perburukan penyakit pada tahun pertama atau setelah 12 bulan. Dan tentang overall survival dari harapan hidup secara keseluruhan, maka didapatkan bahwa median overall survival ini
adalah 17,8 bulan, ya, di mana sekitar 68% masih hidup pada bulan ke-12, ya. Angka ini cukup menggembirakan. Itu sebabnya disebut sebagai terapi yang menjanjikan, ya. Sebagai obat pada pasien-pasien keganasan, tentu kita tahu bahwa pasti ada adverse event atau side effect dari pemberian obatnya ini. Nah, tentang efek samping pada pemberian brentuximab vedotin ini ada beberapa yang menjadi perhatian, adalah leukopenia, anemia, dan diarenya. Masing-masing angkanya kira-kira 12,5%, anemia kira-kira 8,8%, dan diare 5,1%. Tetapi berdasarkan laporan dari penelitian dari Brockman dan kawan-kawan di Inggris dan di Jerman, maka efek samping akibat pemberian brentuximab vedotin ini masih dianggap manageable, masih bisa diatasi. Ya. Bapak moderator yang kami hormati, hadirin sekalian, guru besar, senior, dan senior sekalian, sebagai kesimpulan dari pemaparan saya, maka limfoma Hodgkin ini adalah keganasan dari sistem limfatik yang umumnya berada di kelenjar getah bening di leher. Meskipun 80% dari pasien limfoma Hodgkin ini dapat diobati dengan kemoterapi, tetapi 20% sisanya tetap relapse. Dan masalahnya adalah bahwa regimen kemoterapi multi-agent yang ada saat ini menyebabkan banyaknya toksisitas, seringnya terjadi efek samping, dan menyebabkan penurunan kualitas hidup pada mereka-mereka yang relapse. Sehingga diperlukan obat-obat yang bisa digunakan pada pasien-pasien yang relapse dan tidak mampu menjalani, tidak bisa memenuhi syarat untuk menjalani transplantasi stem cell autolog oleh karena frailty, karena usia, dan oleh karena komorbiditinya. Penggunaan metode interim PET scan atau CT scan setelah 2 kali terapi itu diharapkan bisa menjadi panduan untuk menetapkan terapi selanjutnya. Ya, proses kami ulangi bahwa penggunaan interim PET atau CT scan setelah 2 kali pemberian kemoterapi diharapkan bisa menjadi pembantu di dalam menetapkan pemberian terapi, terutama pada pasien-pasien yang advance. Ya. Tadi sudah diperlihatkan real world evidence dari penggunaan brentuximab vedotin pada pasien-pasien limfoma Hodgkin yang relapse atau refrakter, yang tidak memenuhi syarat untuk menjalani transplantasi stem cell autolog, di mana angkanya menunjukkan bahwa clinical efficacy pada 74,3% pada overall response rate, dengan 34,6% complete response, dan median progression free survival ada sekitar 15,1 bulan, dan median overall survival adalah 17,8 bulan. Mudah-mudahan informasi ini ada manfaatnya buat kita semua, dan kita masih menunggu hasil-hasil penelitian selanjutnya tentang obat-obat yang bisa digunakan pada pasien-pasien limfoma Hodgkin yang relapse tetapi tidak memenuhi syarat untuk menjalani transplantasi stem cell autolog. Sekian Bapak Moderator, hadirin sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.